Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kalian semuanya, sehat selalu. Semoga hari ini dilancarkan rezekinya. Hari ini Kamis guys, tanggal berapa, 20 berapa, pokoknya bulan 2, aku nggak lupa kalau tanggalnya. Bulan 2 2024 ini sebagai tanda bahwa nanti waktu 2024 bulan sekian aku tuh gitu. Nah, makanya aku sebutkan tanggal dan bulan serta tahunnya. Apa yang kita harapkan semuanya tercapai, kebaikan ya tentunya, terus dimudahkan segala urusan, usaha, kesehatan, dan semoga kita dengan rezeki-rezeki kita bisa membantu saudara sesama gitu. Dan saya doakan buat kalian semuanya yang mengalami permasalahan apapun itu, semoga hari ini segera diangkat dan semoga digantikan dengan kebahagiaan serta kemudahan. Amin ya robbal alamin. Doa baik insya Allah akan benar-benar menarik kebaikan juga alam semesta dan semuanya akan berpihak kepada kita insya Allah. Nah teman-teman, aku mau membahas tentang megengan. Jadi hari ini tuh, bukan hari ini, maksudnya bulan ini tuh sudah mau mendekati megengan. Lebarannya bulan berapa teman-teman? Puasanya bulan 3 kan, tapi tanggalnya aku kurang tahu. Nah nanti sebelum puasa itu tentunya kita ada megengan. Megengan itu apa? Kalau di adat Jawa itu ya seperti ada selamatan gitu ya teman-teman. Saya masih mengikuti hal itu, tapi lebih ringan gitu. Kalau di rumahnya mama saya itu ada megengan yang masak sendiri, terus dikajat nih gitu sama bahasa Jawa gitu. Nah dikajat nih banyak orang, terus ada lah macem-macem gitu. Tapi kalau di rumahku ini, rumahku sendiri, alhamdulillahnya tuh nggak gitu, untung aja karena aku nggak bisa juga. Jadi itu menurut aku tuh kayak suatu rezeki gitu yang bisa kita tuh membagikan ke tetangga gitu. Masa seperti yang megangan itu, karena aku belum bisa ya aku beli catering ya, beli gitu. Nah setelah itu kita bagikan ke tetangga, terus sebelum kita bagikan itu harus niat dulu gitu. Intinya kita sebagai orang Jawa juga, saya lagi megangan semoga dengan ini untuk menyambut bulan puasa ini dimudahkan segalanya gitulah. Pokoknya doa yang baik-baik ya, seperti orang megangan. Kalau di rumah aku kan harus dikajat nih ya, harus ada apa ya, ketua, itulah istilahnya kayak gitu, ketua. Jadi si ketua itu istilah gitu ya, harus itu nggak boleh asal-asalan kita cuma niat dalam hati gitu. Tapi alhamdulillahnya di tempat aku baru ini itu diperbolehkan seperti itu, insya Allah. Bagaimanapun uh, yang penting niat kita itu akan dipermudah gitu teman-teman, jadi lebih enak dan lebih enteng gitu. Dan kembali lagi ke laptop. Jadi gini teman-teman, aku lagi sambil melihat Mbah gitu, karena pekerjaanku di sini alhamdulillah menjaga Mbah dan bersih-bersih rumah. Kalau bersih-bersih rumah itu sudah bisa saya handle, saya tahu ini yang harus dibersihkan ini gitu, sesuai inisiatif. Jadi belanja dan lain-lain juga aku ya, belanja dapur maksudnya untuk masak. Nah ini kembali lagi ke topik pertama, yaitu megangan. Jadi aku sudah menyuruh suami untuk udah aku pesenkan gitu, pesennya ya di, aku punya saudara gitu ipar. Nah di sana dia tuh ada catering gitu, jadi enak ya, udahlah tinggal pesen gitu, berapa berapa apa namanya, besek guys, kalau di rumahku itu namanya besek, berapa besek gitu ya. Jadi aku tinggal menghitung tetanggaku tuh ada berapa gitu yang sebagian, karena aku untuk rumah itu cuman sekitaran aku tuh 2 lah ya, 2 rumah, terus yang satunya tuh selanjutnya tuh ruko. Jadi mereka tuh tinggal di ruko ini. Ruko itu kayak toko teman-teman, cuman toko, nggak dibuat rumah, tapi kadang ada yang ngontrak sekaligus itu ruko, tidurnya di situ juga ada gitu. Nah makanya di situ dihitung berapa orang gitu, kira-kira kalau nggak salah 12 atau berapa gitu. Ya udah akhirnya bikin, aku pesen lah tuh 12 besek ya ke iparku itu tadi. Menurut aku sih kalau ada yang mudah kenapa harus dipersulit gitu ya. Aku ya pengen sih suatu saat nanti kalau aku sudah bisa memasak yang kayak gitu, terus bisa cepet gini loh. Aku takutnya nanti belum siap ini ya, udah masak yang kayak gitu terus akhirnya nggak jadi, tuh yang aku takutkan sih gitu. Mungkin kalau oseng-oseng apa aku bisa sih, kayak ayam juga bisa, tapi kalau untuk masak nasi itu harus 12, berarti kan
ada dandang, ada rice cooker gitu sih. Aku belum mencoba, mungkin insya Allah nanti tahun depan aku di rumah kan, itu aku bisa mencoba untuk megangan tuh isinya apa aja. Terus aku mau berusaha juga belajar gitu teman-teman dengan masakanku tanganku sendiri. Nah nanti kalau aku masak untuk megangan, aku mau upload juga di sini. Apapun kegiatan aku nanti di rumah, aku akan upload di sini untuk mengabadikan. Dan memang aku juga belajar bagaimana kayak apa ya, mengabadikan suatu momen gitu biar lebih asik, lebih apa, untuk kenangan suatu hari nanti gitu. Kalau kita sudah tua, amin ya rabbal alamin, sampai tua ya teman-teman, semoga kita panjang umur semuanya. Nah ini ngomong-ngomong, hari ini aku ngomongnya terlalu cepat dan menurut aku kayak mudah, nggak usah berpikir gitu. Alhamdulillah, berarti pikiran orang seperti itu tuh kayak nggak bisa dirancang, tiba-tiba lancar aja gitu, tiba-tiba ada aja yang dibicarakan. Itu menurut aku kayak suatu apa ya, suatu hal yang loh kok aku selancar ini, nggak harus mengerahkan seluruh tenaga gitu loh istilahnya. Kebanyakan tuh biasanya kan harus, ini topik apa nih yang aku bahas gitu. Nah karena aku tuh enak ya guys, karena vlog aku ini adalah curhatan BMI Hongkong, jadi semua curhatan yang ada di dalam hati aku dan semua tentang yang pernah aku alami, serta sesuatu hal yang menurut aku tuh memotivasi, yang bisa membuat diriku tuh lebih semangat lagi dengan melihat orang lain gitu. Ini bukan ngerasani teman-teman namanya, ingat ya, bukan ngerasani sama memotivasi itu beda. Jadi aku melihat suatu kejadian dan aku bawa ke diriku, aku ceritakan. Nah itu enggak menyebut orang ya, yang akhirnya itu menjadi sebuah pembelajaran sendiri buat diriku sendiri. Itu sih menurut aku. Nah jadi aku dengan senang hati, nggak tahu nanti alurnya kemana, mungkin aku jadi tutorial apa atau apa, itu nggak tahu ya. Aku ingin menjalani segala sesuatu tanpa direncanakan. Maksudnya gini, bisa kita melakukan sesuatu tuh direncanakan, oke gitu. Tapi kalau kamu dengan pengen melakukan sesuatu terus nggak segera action, dan akhirnya kamu tuh merencanakan aja, itu hanya sebuah rencana aja dan tidak akan terjadi, itu menurut aku lebih membuang waktu kita. Makanya aku mulailah, aku tuh bingung dulu konten apa ya ini gitu, kok aku nggak ada sesuatu hal yang menarik atau gimana. Nah itu kenapa gitu, nggak bisa teman-teman, kita tuh langsung aja ke oke, aku mau bikin konten ini yang kayak gini. Sementara aku pribadi nih ya, mental terus nggak tatak, terus nggak tahu mikir apa, nggak ada pikiran apa apa. Aku basicnya nggak di sini dulu tuh gitu. Aku nggak tahu aku tuh jadi orang apa gini istilahnya. Kalau di dunia konten kreator tuh aku tuh apa, ini konten yang harus aku bahas, podcast nggak bisa bertanya sama orang, masak juga nggak bisa masak, terus tutorial make up juga nggak bisa make up, bayangin. Tapi aku punya keinginan yang bagaimana aku pengen jadi konten kreator. Akhirnya aku mikir lagi tuh, capek ya guys, capek banget. Kayak gimana sih kok kayak gini konsepnya gitu, aku nggak bisa ya mungkin. Dan setelah itu aku mendengarkan sebuah motivasi yang bagaimana kamu nggak tahu, nggak punya skill. Bukan setiap orang tuh dari lahir sebenarnya ada skillnya masing-masing, itu kata seorang motivator. Nah setelah itu aku tanya pada diriku sendiri, apa sih skill kamu gitu. Skill aku tuh menggila seperti ini teman-teman, ngomong sesuka aku ya kan, ngomong sesuka aku, bercerita nggak tahu cerita dah. Ini mungkin nanti di sini nih skill aku tuh di ngomong nih gitu. Jadi ngomong itu bisa aku bawa ke, mungkin aku jualan dan aku ngapain gitu, itu banyak juga gitu. Nggak harus kamu tuh kayak ngelukis kayak apa gitu. Aku memang nggak suka ngelukis dari dulu. Aku tuh gambar burung, maksudnya burung ataupun ayam ataupun apa, itu beneran anak TK aja masih bagus anak TK daripada aku tuh nggak bisa sama sekali. Nggak tahu ini sesuatu hal yang bagaimana. Oh nggak bisa sama sekali, nggak ngerti harus gambar tuh kayak gimana, gambar kepala orang gitu aja nggak bisa, kayak wajah gitu loh, itu nggak bisa teman-teman. Nggak tahu, nggak ada minat di situ. Aku tuh sedih kadang tuh, skill aku tuh yang mana sih gitu. Ya udahlah, yang penting gini teman-teman, poin dari apa yang aku bicarakan ini, kamu kalau nggak bisa apa-apa tapi kamu melihat orang, wah keren ya ini gitu, misalnya kayak ya seperti mau ngonten, mau ngapalah, mau jualan, udah kamu siapkan modal, nggak usah banyak seperti orang itu ya. Kalau ada banyak nggak apa-apa, tapi kalau untuk belajar menurut aku
ya itu ya, apalagi budget kamu atau modal kamu tuh ya sedikit gitu. Jadi udah kamu action aja, pengen kayak gini, nanti biarlah itu berkembang dan sesuai alurnya, dan nanti tahu pasarannya bagaimana, kalian tinggal mengembangkan. Itu sih ya, jalani aja gitu loh, maksud aku nggak usah aku pengen ini terus nggak jadi, akhirnya seperti aku yang pengen make up, aku pengen les make up, pengen les potong rambut, pengen les segala macam, akhirnya semuanya nggak jadi teman-teman. Itu karena aku banyak mikir, itu sudah terbuang sia-sia. Masa seperti itu, semangatku seperti itu, tapi ketakutan yang benar-benar gede yang dalam hatiku itu. Ya udah, vlog kali ini sampai di sini dulu. Nanti kita sambung ke vlog berikutnya. Vlog apa? Curhatan aku ya, curhatan BMI Hong Kong. Nah, nanti kalau di rumah bukan BMI Hong Kong lagi, curhatan uh, apa ya, ibu rumah tangga. Seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menghibur kalian semuanya dan memotivasi. Entah itu dari mungkin kata-kata cuma sedikit, itu bisa memotivasi. Aku nggak ngerti dan nggak bisa ngerasain. Yang terpenting aku tuh mengapresiasikan apa yang ada dalam diri aku, gitu aja.